Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai adverse drug reaction and monitoring. Apa itu adverse drug reaction dan monitoring? Apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi dalam praktek farmasi klinis? Eh, Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya perkuliahan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu adverse drug reaction dan apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang farmasi yang terkait dengan adverse drug reaction. Nah, berdasarkan definisi, adverse drug reaction itu dapat didefinisikan sebagai unappreciability, harmful, or unpleasant reaction resulting from an intervention related to use of medicinal product. Jadi, adverse drug reaction itu adalah suatu hal yang berbahaya atau atau suatu reaksi yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari intervensi dari penggunaan obat-obatan. Nah, adverse effect usually predict hazard from future administration and warrant prevention or specific treatment or alteration of dosage regimen or withdrawal of the product. Jadi adverse effect itu biasanya dapat diprediksi dari pemberian obat yang digunakan, kemudian dapat dicegah atau adanya terapi spesifik yang berkaitan juga dengan reaksi yang merugikan atau adanya akibat dari peningkatan dosis atau putus obat dari suatu obat. Itu adalah definisi dari adverse drug reaction. Jadi definisi adverse drug reaction itu sangat luas sekali yang dapat dibagi menjadi beberapa dapat dibagi menjadi beberapa definisi. Tetapi sejak tahun 2012 definisi itu termasuk dalam reaksi yang terjadi akibat dari error atau penyalahgunaan atau misuse itu atau kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan dan juga reaksi yang diduga suspected reaction to medicine that are unlicensed or being used off-label in addition of authorized use of medicinal product is in normal doses. Jadi sejak tahun 2012 definisinya itu bertambah luas yang mengenai adverse drug reaction itu terkait juga dengan kesalahan penggunaan, kemudian penyalahgunaan, kemudian reaksi yang diduga akibat penggunaan obat off-label itu juga dikategorikan sebagai adverse drug reaction. Nah, the incidence of ADR remain relatively unchanged over the time, with research suggesting that between 5 or 6% of patients may suffer from ADR to admission. Jadi, definisi dari, bukan definisi ya, tapi epidemiologi dari ADR itu sejauh ini itu tidak berubah antara 5 sampai dengan 10%. Nah, itu yang sampai masuk ke dalam rumah sakit seperti itu. Inevitably, the event of frequency is associated with the method used to identify such event, and the majority of ADR do not cause serious systemic manifestation. Jadi 5 sampai dengan 10% itu merupakan suatu angka yang kecil. Hal ini terjadi karena kemungkinan akibat metode yang digunakan untuk mendefinisikan adverse drug reaction tersebut. Seperti itu, dan banyak juga adverse drug reaction itu yang tidak menimbulkan manifestasi yang serius dan sistemik sehingga hal itu tidak dapat tidak dilaporkan ke pihak atau otoritas yang terkait seperti itu. Nah, apa bedanya antara adverse drug reaction dengan side effect? Nah, ini ada suatu gambar yang bisa saya tampilkan yang membandingkan antara side effect dengan adverse drug reaction. Yang pertama adalah yang pink itu, yang pink di sini. Oke, saya berikan gambar saja, pointer, pen. Nah, yang pink ini itu adalah yang pink ini adalah side effect. Nah, side effect can be both therapeutic or harmful. Nah, side effect itu biasanya juga berupa suatu hal yang bisa bersifat sebagai terapeutik, bisa juga bersifat membahayakan. Nah, side effect generally do not hinder to main effect of the drug. Nah, side effect itu biasanya tidak tersembunyi terkait juga dengan efek utama dari obat. And side effect are mild and self-resolving when compared with adverse effect. Jadi yang namanya side effect itu biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dibanding dengan adverse
effect seperti itu. Sebagai contoh, kalau misalkan kita menggunakan suatu obat yang namanya dimenhydrinate, dimenhydrinate. Nah, kalau seseorang menggunakan dimenhydrinate itu dan kemudian dia mengalami kantuk, itu merupakan suatu efek samping. Sedangkan kalau misalkan adverse effect itu tidak berkait yang sederhananya seperti ini deh. Kalau kita mau membandingkan antara perbedaan antara adverse effect dengan side effect. Jadi kalau yang namanya side effect itu dia masih terkait dengan mekanisme kerja obat. Sedangkan kalau adverse effect itu dia tidak terkait dengan kerja obat. Sebagai contoh tadi adalah dimenhydrinate. Dimenhydrinate yang digunakan sebagai digunakan sebagai antiemetik atau digunakan sebagai antiemetik, dia juga memiliki efek memiliki efek kantuk. Karena efeknya itu dia bekerja kepada relatif reseptor histamin 2 yang terdapat pada tubuh, dan juga reseptor histamin 2 itu dia bisa masuk ke dalam SSP atau sistem saraf pusat atau CNS atau central nervous system, sehingga dengan masuknya dimenhydrinate ini ke dalam sistem saraf pusat ini atau SSP itu dia menimbulkan efek kantuk ini. Ini kan masih terkait dengan reaksi mekanisme kerja obat. Sedangkan adverse effect dia tidak terkait dengan mekanisme kerja obat. Sebagai contoh, misalkan suatu penggunaan turunan dari penisilin, misalkan menggunakan amoxicillin. Kalau misalkan menggunakan amok, kemudian memunculkan suatu reaksi yang tidak diinginkan, seperti misalkan pruritus. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai adverse effect. Ya, kan kalau pruritus atau bisa bahkan masuk ke SJS atau Stephen Johnson syndrome itu bisa dikategorikan sebagai adverse effect. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari gambar ini, selain itu juga adverse effect. Kalau yang gambar biru itu menandakan, saya ganti saja ink pen-nya menjadi hitam. Oke. Kalau yang di sini, yang gambar biru itu adalah reaksi merugikan. Seperti itu. Adverse effects are generally harmful and undesirable. Nah, kan kalau misalkan pruritus itu kan tidak diharapkan kan seperti itu. Nah, adverse effect can hinder the treatment and lead more complication. Nah, selain itu juga adverse effect itu dapat bersembunyi, can hinder the treatment, dapat menyembunyikan dari bersembunyi dari pengobatan, dan juga dapat memicu terjadinya komplikasi. Kemudian adverse effect are more severe and life-threatening. Adverse effect itu biasanya bersifat lebih parah dibandingkan dengan side effect dan juga dapat mengancam nyawa. Mengancam nyawa seperti apa contohnya? Contohnya adalah ini, Stephen Johnson syndrome. Stephen Johnson syndrome itu adalah suatu reaksi alergi yang sangat parah dan jika tidak diobati dia dapat mengancam nyawa seseorang. Oke, ini adalah pembagian dari efek samping dari suatu penggunaan obat, misalkan side effect yang seperti ini, kemudian ada namanya ADR, adverse drug reaction, ada namanya adverse event. Adverse event itu adalah bagian yang lebih besar daripada ADR seperti itu. Dan juga merupakan adverse effect juga merupakan bagian dari side itu. Nah, secara tradisional atau secara tradisional ya, atau pembagian secara tradisional, ADR itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Apa bedanya antara reaksi tipe A dan tipe B? Di belakang ada nanti seperti itu. Reaksi tipe A sometimes refer as augmented reaction. Merujuk sebagai reaksi augmented, which are dose dependent and predictable on the basis of pharmacology of the drug. Jadi yang namanya reaksi tipe A itu tergantung dari base farmakologi atau tergantung dari mekanisme kerja obat dan dapat diprediksi. Itu adalah reaksi tipe A. Ya. Kemudian kalau reaksi tipe B itu adalah Bayesian reaction, which are idiosyncratic and do not predictable on the basis of pharmacology. Jadi kalau tadi di awal disebutkan bahwa antara
ADR tipe A dan tipe B. Kalau yang tipe A itu dia bisa diprediksi karena masih terkait juga dengan mekanisme kerja obat. Sedangkan kalau reaksi tipe B itu tidak dapat diprediksi karena tidak terkait dengan mekanisme kerja suatu obat seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi yang terbaru itu dibagi menjadi 6 yang biasa disebut sebagai APC, A, B, C, D, E, F. Ya, tadi kan kalau yang di awal di sini itu kan ini adalah definisinya, kemudian ditambah dengan apa namanya reaction of medication that are unlicensed or being off label. Nah, itu juga dimasukkan menjadi apa namanya klasifikasi yang baru. Nah, kalau yang tipe A itu adalah dose related, mnemoniknya adalah augmented, B adalah Bizarre, kemudian yang C adalah dose related and time related, yang D adalah time related, yang E adalah withdrawal, F adalah unexpected of viral therapy. Itu juga dikategorikan sebagai adverse drug reaction. Yang contohnya adalah drug, kita bahas dulu yang A atau yang A ini atau dose related itu adalah augmented. Feature-nya atau gambaran umumnya dia relatif ADR yang bersifat umum. Misalkan kalau kita menggunakan dimenhidramin atau dimenhidrinat, efek sampingnya reaksi merugikannya adalah berupa ngantuk. Kalau kita menggunakan captopril, efek yang tidak diharapkan atau adverse reaction-nya biasanya berupa batuk kering. Atau kalau kita menggunakan suatu obat apalagi contohnya NSAID, efek sampingnya berupa nyeri pada perut. Seperti itu adalah feature yang umum pada penggunaan obat-obat. Kemudian related to pharmacological action of a drug. Kemudian predictable and low mortality. Itu adalah feature-featurenya. Contohnya di sini adalah toxic effect dari digoxin toxicity. Kemudian serotonin syndrome with SSRI. Kemudian efek antikolinergik dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau misalkan reaksi merugikan yang tersebut muncul berupa dose related, manajemennya adalah reduce dose or withhold. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menurunkan dosisnya atau withhold itu withhold itu bisa di stop penggunaannya. Nah, consider effect of concomitant therapy. Jadi kalau misalkan tidak bisa diturunkan dosisnya atau tidak bisa di stop, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan terapi kombinasi seperti terapi yang digunakan secara bersamaan. Sebagai contoh, kalau misalkan seseorang tersebut menggunakan NSAID yang menimbulkan efek pada saluran pencernaan, misalkan perutnya menjadi perih dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan golongan PPI untuk mengatasi reaksi merugikan tersebut. Kemudian kalau non-dose related, yang B, kita masuk ke yang B, non-dose related. Nah, biasanya feature-nya itu dia tidak umum dan tidak berkaitan juga dengan pharmacological action. Tidak bisa diprediksi dan juga high mortality. Jadi angka kematiannya relatif tinggi kalau ada reaksi obat yang B tadi. Contohnya adalah immunological reaction seperti penicillin hypersensitivity. Orang yang sensitif terhadap penicillin atau memiliki reaksi alergi terhadap penicillin itu sebaiknya tidak menggunakan turunan dari penicillin dan turunannya, karena dia bisa menimbulkan reaksi merugikan yang tidak terkait dengan dosis seperti itu. Kemudian reaksi merugikan lainnya adalah reaksi idiosinkratik, seperti contohnya adalah akut porfiria, kemudian malignan hipertermia, kemudian pseudoalergi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang pernah mengalami reaksi yang merugikan jenis yang B itu type B ini, manajemen yang bisa kita lakukan adalah withhold and avoid in the future. Kita stop. Kalau misalkan orang tadi masuk dengan Stevens-Johnson syndrome ke rumah sakit, maka stop lagi. Jangan menggunakan obat Stevens-Johnson syndrome tersebut, jangan digunakan lagi. Dan kita harus memberitahu kepada pasien dan keluarga pasien untuk menghindari obat golongan penisilin dan turunannya di kemudian hari. Ya.
Kemudian ada lagi yang dosis tipe reaksi yang ketiga atau tipe reaksi yang ketiga adalah dose related and time related. Contohnya dia itu bersifat kronik. Adverse reaction yang ini itu bersifat uncommon and related to cumulative dose. Sebagai contoh adalah hypothalamic pituitary adrenal axis suppression by corticosteroid. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang menggunakan obat golongan kortikosteroid dalam jangka panjang, maka dia akan menghambat atau mensupres hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Sehingga kadar kortikosteroidnya di dalam tubuh dia akan menurun seperti itu. Dan juga akhirnya akan menimbulkan efek samping yang berkaitan dengan hormon-hormon hipotalamus, kemudian hormon-hormon yang ada di pituitari, dan juga hormon-hormon yang ada di adrenal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana manajemen yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi kalau misalkan kita menemukan tipe reaksi yang seperti ini? Yang pertama adalah reduce dose. Turunkan dosis yang digunakan kalau memang dia digunakan dalam jangka yang panjang atau di stop jika memungkinkan. Kemudian karena withdrawal may have to be prolonged. Kalau misalkan dia dicabut secara tiba-tiba, maka akan memunculkan reaksi namanya withdrawal atau putus obat. Gejala putus obat seperti itu. Nah, ada lagi time related. Itu bedanya apa antara yang C dengan yang D? Kalau yang C dan D itu dose related and time related. Sedangkan kalau yang D ini itu dia hanya time related. Delay mnemoniknya. Nah, dia gambaran umumnya itu bisa bersifat uncommon, usually dose related, occur or becomes apparent sometime after the use of the drug. Jadi yang namanya delay itu kan biasanya tertunda ya, tertunda. Jadi biasanya kita menggunakan sekarang, efek yang merugikan tersebut tidak muncul sekarang, tetapi bisa muncul beberapa lama kemudian. Sebagai contoh adalah teratogenesis. Teratogenesis itu kalau misalkan ada seseorang ibu hamil mengkonsumsi suatu obat, nah, maka obat tersebut itu tidak akan mempengaruhi janin secara langsung, tetapi dengan adanya akumulasi atau dengan adanya penumpukan itu dapat mengakibatkan efek teratogen, mengakibatkan efek kecacatan pada janin tersebut. Sebagai contoh adalah vaginal adenokarsinoma. Nah, ini adalah efek vaginal adenokarsinoma itu muncul akibat adanya penggunaan dietilstilbestrol seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya karsinogenesis. Jadi kalau ada kita menggunakan suatu obat, kemudian obat itu digunakan secara terus-menerus, maka efeknya tersebut akan terdelay atau tertunda. Bisa saja dia memunculkan efek karsinogenesis atau efek kanker seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tardive dyskinesia. Ya, tardive dyskinesia. Gangguan pergerakan akibat akibat penggunaan obat, contohnya adalah penggunaan obat antikolinergik, dan ini biasanya muncul pada penggunaan obat-obat antikolinergik pada orang tua. Nah, manajemennya apa yang bisa kita lakukan? Manajemen yang bisa kita lakukan adalah often intractable. Jadi kalau sudah muncul efeknya, biasanya tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa dikoreksi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan pengobatan-pengobatan tertentu. Misalnya kalau sudah muncul kanker, kita tidak bisa menarik kembali karsinogen-karsinogen yang muncul tadi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah pengobatan dari kanker-kanker tersebut. Seperti itu. Yang terakhir adalah yang tipe E, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah yang tipe E, ada withdrawal atau end of the use, ya, atau putus obat. Features-nya itu biasanya uncommon, tidak umum, occur soon after withdrawal of the drug. Ya, dan biasanya efek tersebut muncul akibat setelah kita memutus obat seperti itu. Contohnya adalah opioid withdrawal syndrome. Putus obat opioid. Misalkan ada seorang pasien mengalami kanker, ya, ada pasien mengalami kanker, kemudian dia menggunakan suatu obat golongan opioid, dia minum secara terus untuk dia minum terus untuk menekan rasa sakit akibat kanker tersebut.
Ada suatu saat si pasien tersebut menghentikan obat tersebut secara sepihak. Nah, kemudian beberapa saat dia muncul rasa-rasa yang tidak menyenangkan, rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, rasa yang dirasakan oleh pasien tersebut itu bukan dari apa namanya bisa kanker tersebut, tetapi bisa jadi dia muncul akibat dari opioid withdrawal syndrome. Misalkan dia menjadi gelisah dan lain sebagainya. Itu adalah akibat opioid withdrawal syndrome atau sindrom putus obat opioid tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah myocardial infarction. Sorry, bukan myocardial, bukan infarction, tapi iskemia. Nah, ini muncul akibat beta blocker withdrawal. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengalami iskemia, kemudian obatnya di stop, maka dia bisa saja mengalami myocardial iskemia akibat beta blockernya tersebut di stop. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi, manajemen yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kalau misalkan memang benar-benar kondisi tersebut dibutuhkan, kita bisa reintroduce. Kita bisa memberikan lagi secara dosis penuh seperti itu yang terakhir digunakan oleh pasien. Misalkan kalau pada pasien tadi kanker, pasien kanker tadi, kita bisa menggunakan opioid lagi kepada pasien. Ya. Dan jika memang pada suatu saat itu diperlukan untuk dihentikan, maka kita bisa melakukan yang namanya tapering. Ya, tapering itu apa? Tapering itu kita bisa menurunkan dosis dari dari penggunaan obat tersebut secara perlahan sampai pada dosis terkecil dia bisa dilepas. Misalkan ada seorang pasien menggunakan beta blocker, kondisinya sudah membaik, itu kan tidak boleh kita lepas secara tiba-tiba. Yang bisa kita lakukan adalah tapering. Misalkan dari dosisnya anggaplah 100, kemudian kita turunkan ke 80, kita turunkan ke 70, kita turunkan ke 50 dan seterusnya sampai misalkan dosis terkecil adalah 10. Kalau dari 10 tadi bisa kita stop secara bisa kita lepas obatnya, maka dari 10 tersebut obatnya bisa kita lepas. Dan itu tidak akan menimbulkan efek yang withdrawal tadi seperti itu. Nah, yang terakhir, tipe reaksi yang terakhir adalah unexpected failure of therapy. Jadi, atau mnemoniknya adalah failure, itu biasanya bersifat common, dose related, often caused by drug interaction. Ya, misalkan inadequate of an oral oral contraceptive, particularly used with a specific enzyme inducer seperti itu. Jadi, failure itu adalah kegagalan dari suatu obat. Jadi misalkan kalau ada suatu obat digunakan secara bersamaan, itu biasanya muncul reaksi yang merugikan seperti contohnya adalah drug interaction. Sebagai contoh tadi adalah oral kontrasepsi. Kalau misalkan dia digunakan oleh suatu obat yang menginduksi kontrasepsi ini, maka kontrasepsi tersebut akan dirombak lebih cepat. Akibat ada sitokrom P450 tadi, kalau dia dirombak lebih cepat, maka yang terjadi berikutnya adalah efek dari kontrasepsi tersebut akan turun. Seperti itu. Efek dari kontrasepsi turun, itulah yang dikategorikan sebagai failure terapi. Seperti itu. Nah, manajemen yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama kita bisa meningkatkan dosisnya dari suatu obat tersebut. Misalkan kalau kontrasepsi dengan inducer enzim tersebut, maka kita bisa meningkatkan dosis dari kontrasepsinya tersebut. Atau jika memungkinkan, consider effect of concomitant therapy. Jadi kita bisa menggunakan terapi yang melawan efek tersebut. Itu adalah klasifikasi dari adverse drug reaction-nya. Oke, kemudian bagaimana preventing adverse drug reaction? Nah, while some ADR are unpredictable, such as anaphylaxis in patient. Nah, kalau misalkan yang tidak terprediksi, maka kita tidak bisa memprevent atau kita tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Tetapi kalau si pasien tersebut sudah pernah mengalami reaksi merugikan akibat suatu obat, maka preventifnya yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak memberikan obat tersebut kepada pasien. Dan kita sebagai pasien, sebagai seorang farmasi, kita bisa ngomong ke pasien, Ibu, Bapak, kalau nanti berobat, bilang bahwa saya punya alergi obat tertentu, seperti itu.
Nah, itulah yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi. Tapi kalau misalkan seorang pasien tersebut mendapatkan obat yang benar-benar baru dan tidak pernah ada riwayat masalah sebelumnya, kita tidak bisa mencegah adverse drug reaction tersebut terjadi. Seperti itu. Nah, there's two basic step can be followed by to prevent ADR. Yang pertama adalah mengidentifikasi the subgroup of patient who are likely to susceptible of adverse effect and modify the treatment choice accordingly. Kemudian yang kedua adalah ensure the treatment plan mitigates any possible adverse effect. Jadi karena memang tidak bisa diprediksi ADR tadi, yang bisa kita lakukan adalah dalam tanda kutip mencegah tadi, kita adalah mengidentifikasi subgrup dari pasien tersebut yang rentan terhadap reaksi merugikan. Ya, kita mengidentifikasi, oh ini kelompok apa? Apakah dia rentan terhadap rentan terhadap pengobatan terhadap suatu pengobatan seperti itu. Sebagai contoh misalkan pasien geriatri itu lebih rentan terhadap efek samping dari penggunaan NSAID. Sehingga kita bisa prepare, oh kalau ada pasien yang masuk usia 65 tahun, usia 70 tahun mendapatkan NSAID, bagaimana mitigasi pasien tersebut? Ya, rencana mitigasi terhadap pasien tersebut bagaimana? Oke, kita bisa menambahkan dengan PPI dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan dalam preventing adverse drug reaction. Nah, kemudian yang berikutnya adalah identifying susceptibility. Knowledge of patient susceptibility can inform your prescribing decision and reduce the risk of an ADR. The patient medication history will be identified any previous ADR and therefore preclude re-exposure to the drug. Jadi, knowledge of patient identifikasi susceptibility. Kemudian yang berikutnya, example of pharmacogenetic susceptibility for drug specific adverse drug reaction. Sebagai contoh adalah kemungkinan kalau orang mendapatkan carbamazepine, pharmacogenetic markernya adalah HLA-B 15.02 in the population. Nah, biasanya orang-orang dengan keturunan suku Han, orang Thailand, orang Malaysia, itu dia bisa memiliki kemungkinan mengalami reaksi merugikan akibat penggunaan carbamazepine seperti itu. Nah, kalau misalkan orang menggunakan carbamazepine dari kelompok-kelompok seperti ini, susceptibility atau kerentanan seperti ini, maka kita sebagai seorang farmasi, kita harus harus aware, harus mempersiapkan kalau terjadi reaksi merugikan seperti Stevens-Johnson syndrome tersebut. Seperti itu. Contoh lagi simvastatin. Markernya farmakogenetiknya adalah SLCO1B1. Nah, ini biasanya advanced additional susceptibility factor. Misalkan orang-orang yang sudah usia lanjut, kemudian orang yang mengalami hipotiroid, kemudian excess physical activity, para atlet, kemudian penggunaan medication secara bersama seperti penggunaan fibrat. Nah, ini juga bisa memunculkan reaksi yang merugikan. Sebagai contoh, dia bisa memicu kejadian namanya rhabdomyolysis atau nyeri otot akibat otot itu mengalami kerusakan seperti itu. Jadi orang-orang yang misalkan orang yang sudah tua, kemudian dia juga mengalami hipotiroid yang tidak ditreatment, itu juga rentan mengalami rhabdomyolysis akibat penggunaan dari simvastatin. Nah, misalkan orang berikutnya adalah abacavir. Abacavir itu adalah markernya adalah HLA-B5701. Nah, susceptibility factor adalah higher CD8 cell count at start of therapy. Jadi kalau ada orang yang memiliki CD8 tinggi sebelum mulai terapi dengan menggunakan abacavir, dia rentan mengalami hypersensitivity. Ya. Jadi kalau ada orang yang sebelum mendapatkan terapi abacavir dia memiliki CD8 tinggi, dia rentan mengalami hypersensitivity seperti rash, seperti fever, kemudian rash, letargi, abdominal and acute respiratory symptom seperti itu. Itu termasuk reaksi-reaksi merugikan akibat dari penggunaan abacavir dan lain sebagainya. Nah, ini treatment plan-nya prudent, lebih baik, a safe prescribing is a key to reduce error that can be contribute to ADR. Jadi, prescribe atau apa ya istilahnya, memberikan resepan yang aman, paling aman itu adalah untuk menjadi suatu kunci untuk menurunkan
error yang kemungkinan terjadi. Nah, treatment plan should consider and mitigate for any possible adverse effect. Jadi, treatment itu juga harus mempertimbangkan atau memitigasi kemungkinan-kemungkinan adverse reaction yang terjadi. Nah, sebagai contoh, co-prescription of folic acid with a methotrexate will reduce incident of adverse effect associated with folate deficiency. Jadi, kalau ada seorang pasien mendapatkan terapi yang namanya methotrexate, mendapat terapi yang namanya methotrexate ini, maka mitigasi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan tambahan terapi berupa asam folat. Untuk apa? Untuk mencegah kejadian folat defisiensi. Seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mitigasi yang bisa kita lakukan adalah monitoring electrolyte and renal function when treating renally active drug or diuretic. Jadi kalau ada seorang pasien yang mendapatkan diuretik atau obat yang aktif di renal atau di metabolisme di renal, maka monitoring fungsi elektrolit monitoring kadar elektrolit di dalam urin dan juga fungsi renal itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena kalau misalkan adanya terjadi misalkan hiperkalemia atau hipokalemia atau terjadinya peningkatan peningkatan serum kreatinin atau peningkatan serum kreatinin atau penurunan clearance kreatinin itu bisa terdeteksi sedini mungkin seperti itu. Nah, this all can be prevent treatment emergent adverse effect through limited monitoring. Nah, it's important to remember that prudent prescribing may also avoid the use of drug altogether, and the treatment plan should always consider non-pharmacological or conservative option. Overall system approach involving multiple strategy and including the patient and healthcare professional are required to the risk of an RDR and prevent those avoidable reaction occurring in practice. Jadi kita sebagai seorang farmasi kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah kejadian ADR seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pengobatan pasien seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan treatment ada beberapa reaksi-reaksi yang merugikan yang bisa juga di treatment, ada terapi-terapi yang bisa kita gunakan untuk mengobati ADR tersebut. Ya, tadi kan ini adalah treatment-treatment kalau misalkan dia tidak bisa di terapi. Tetapi ada beberapa kondisi-kondisi ADR yang bisa diterapi. Sebagai contoh adalah orang yang mengalami adverse direct reaction dari opioid. Maka spesifik treatment yang bisa kita berikan kepada pasien adalah namanya naloxone. Naloxone itu adalah suatu terapi antidot dari keracunan opioid tersebut. Ya. Nah, clinical effect of treatment antidote of opioid toxicity. Ya, itu bisa kita gunakan. Kalau misalkan ada seseorang masuk ke dalam rumah sakit, diduga dia mengalami keracunan atau mengalami toksisitas dari opioid, maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan naloxone ini. Widely used for treatment overdoses of an opioid in non-medical setting and reversal post-operative respiratory depression. Nah, kemudian ada lagi orang yang mengalami ACE inhibitor. Kalau orang mengalami reaksi merugikan akibat penggunaan ACE inhibitor, maka kita bisa menggunakan namanya akatiban. Akatiban ini. Nah, untuk apa akatiban ini digunakan? Untuk treatment for life-threatening angioedema, affective airway, head and neck seperti itu. Jadi kalau misalkan adanya menggunakan ACE inhibitor tersebut dan muncul angioedema pada saluran nafas, kemudian pada kepala dan leher, maka kita bisa menggunakan akatiban ini tadi. Kemudian kalau misalkan orang menggunakan dabigatran dan muncul reaksi merugikan dari dabigatran tersebut, kita bisa menggunakan obat yang namanya idarucizumab ini.
idarucizumab ini tadi, dia akan apa namanya reversal of a direct oral thrombin inhibitor. Jadi dia akan membalikkan secara langsung oral antithrombin inhibitor dari dabigatran tersebut dan lain sebagainya. Nah, diagnosing adverse drug reaction, ADR the one of the great mimic in healthcare, often emulating traditional disease and manifesting in all system of the body. Comprehensive medication history is a fundamental in identifying any possible connection between presenting compliant or subsequent finding and ADR while preventing future ADR. Various criteria can help in attributing causality to particular drug. Jadi ADR itu kadang ya ADR yang namanya ADR itu kadang itu meniru kondisi-kondisi kesehatan yang ada seperti itu. Seperti contohnya tadi angioedema, kemudian ulkus peptik dan lain sebagainya. Maka dalam tanda kutip mendiagnosa adverse drug reaction itu kita perlu mereview secara fundamental dan komprehensif pengobatan-pengobatan yang digunakan oleh pasien. Itu kita bisa lakukan untuk mendiagnosa apakah pasien ini mengalami adverse drug reaction atau tidak, seperti itu. In some cases, specific investigation can assist in the diagnosis of an ADR by providing objective evidence of the reaction and confirming a drug-induced disease. For example, organ-specific damage accompanied by intracellular tissue depositing of the drug on metabolite. Contohnya adalah indinavir, crystalluria, and nephropathy. Jadi pada suatu kondisi-kondisi tertentu, spesifik investigasi itu dapat membantu untuk mendiagnosa ADR dan membuktikan bahwa itu memang terjadi karena induksi dari suatu obat tersebut. Seperti contohnya tadi adalah indinavir tadi. Nah, ini adalah medication history element that may assist clinical assessment of adverse drug reaction probability. Jadi jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pasien untuk membantu dalam tanda kutip adalah diagnosa apakah seseorang itu mengalami ADR atau tidak. Ada lagi suatu alat yang bisa digunakan, yang umum digunakan diantaranya adalah skala Naranjo. Kalau kalian pernah dengar, skala Naranjo itu bisa digunakan untuk untuk membantu mendiagnosa apakah seseorang itu mengalami adverse drug reaction atau tidak, seperti itu. Nah, ini kausalit untuk menilai apakah causality assessment of suspected drug reaction, misalkan kalau certain, kemudian probability dan lain sebagainya. Itu causality atau penyebab hubungan sebab akibat, penilaian hubungan sebab akibat dari reaksi yang diduga karena penggunaan obat seperti ini. Misalkan kalau certain, a clinical event including laboratory test abnormality that occur in plausible time reaction to drug administration which can bla 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 bla, seperti itu. Jadi ini adalah causality assessment-nya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membicarakan mengenai adverse drug reaction, suatu bagian dari adverse drug reaction yang disebut sebagai hypersensitivity. Nah, tadi kita secara di awal tadi kita lihat adalah adverse drug reaction itu kan secara tradisional terbagi menjadi dua, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Nah, kita akan membahas mengenai reaksi yang tipe B saja karena yang tipe A tadi sudah lumayan banyak kita bahas. Nah, reaksi yang tipe B itu kan reaksi yang tidak dapat diprediksi dan juga tidak terkait dengan dosis. Nah, salah satu dari adverse drug reaction itu adalah drug hypersensitivity. Yang salah satu bagian dari drug hypersensitivity itu adalah drug allergy atau reaksi alergi dari obat tersebut. Oke, ini normal kondisi apa sih hypersensitivity itu? Hypersensitivity adalah dalam keadaan normal, imun sistem itu didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk mempertahankan tubuh dari hazardous organism, suatu organisme atau suatu hal yang berbahaya tanpa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kerusakan terhadap tubuh. Nah, tetapi
Dalam keadaan hypersensitivity atau suatu kondisi hypersensitivity, imun sistem itu bereaksi secara berlebihan. Response is either aggravated or inappropriate, which leads to tissue damage yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sebagai ilustrasi adalah seperti ini. Kalau ada suatu teroris di dalam apa namanya suatu daerah, suatu teroris di dalam suatu daerah, maka secara umum yang bergerak adalah Densus 88, polisi dan lainnya itu bergerak secara secara SOP. Itu adalah dalam kondisi normal. Tetapi dalam suatu kondisi hipersensitivitas, kalau ada suatu teroris di dalam suatu daerah, maka tentara tersebut mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Misalkan dia mengerahkan tank, mengerahkan pesawat tempur, mengerahkan pertahanan secara masif yang akhirnya daerah tersebut menjadi rusak seperti itu. Nah, itu adalah kondisi yang disebut sebagai hypersensitivity. Oke. Nah, in health status, immune system usually does not respond to harmless environmental antigen such as pollen, animal dander, dust mites, kemudian drugs, milk, egg, etc. dan seterusnya. Jadi dalam keadaan-keadaan normal, tubuh kita itu tidak bereaksi terhadap tidak bereaksi terhadap suatu antigen yang dianggap tidak berbahaya, seperti contohnya tadi adalah serbuk sari, kemudian bulu binatang, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi pada kondisi hipersensitivitas, adanya khususnya pada penggunaan obat-obatan, itu dia bisa memunculkan sistem imun seperti itu. However, in 20 to 30% of world population, those antigen initiate the damaging immune response. Nah, pada 20 sampai dengan 30% orang di dunia ini, kalau mengkonsumsi obat, menggunakan obat-obat tertentu, dia bisa memicu sistem imun. Nah, they can trigger production of immunoglobulin A and mast cell degranulation resulting in allergic reaction. Jadi, suatu reaksi alergi tadi dari baik itu obat, kemudian serbuk sari, kemudian kacang, kemudian ikan dan lain sebagainya, dia akan memicu produksi suatu senyawa yang namanya immunoglobulin E yang ada di dalam tubuh. Memicu suatu immunoglobulin E yang ada di dalam tubuh. Nah, dengan memicunya immunoglobulin E, kemudian itu juga akan memicu suatu degranulasi sel mas, akan memecah sel mas yang ada di dalam tubuh. Kalau sel mas pecah, itu dia akan mengeluarkan senyawa-senyawa histamin dari dalam tubuh. Kalau misalkan sel mas tadi keluar dari dalam tubuh, dia dapat memicu suatu reaksi alergi seperti itu. Kemudian, skin contact of those antigen can also active T cell. Nah, kalau misalkan sel emas yang sudah pecah tadi yang mengeluarkan histamin, kemudian adanya immunoglobulin E, dia kontak pada kulit yang ada di dalam tubuh, dia akan mengaktifasi suatu sel yang namanya sel T ini tadi. Sel T tadi akan aktif. Kalau sel T tadi aktif, dia akan memicu suatu sekresi namanya pro-inflammatory cytokine. Jadi dia akan memicu pelepasan sitokin pro-inflamasi, yang akhirnya akan menimbulkan suatu reaksi alergi atau suatu reaksi hipersensitivitas yang berat seperti itu. Nah, hypersensitivity secara umum itu terbagi menjadi 4. Ada hypersensitivity tipe 1, hypersensitivity tipe 2, hypersensitivity tipe 3, dan hypersensitivity tipe 4. Untuk rangkumannya nanti ada di belakang. Nah, hypersensitivity tipe 1 atau yang biasa disebut juga sebagai immediate hypersensitivity itu adalah hipersensitivitas yang banyak terjadi. Ya. Ini adalah juga it is also the most
The most common immune disease generally known as allergy or atopy. Jadi ini adalah suatu kondisi yang paling umum terjadi yang disebut sebagai suatu alergi atau suatu atopi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian makan kacang kemudian gatal-gatal atau makan udang kemudian gatal-gatal, ini adalah reaksi yang terjadi atau reaksi hipersensitivitas yang terjadi. Karena memang sebenarnya kacang, telur itu kan dalam tanda kutip suatu hal yang tidak berbahaya. Tetapi pada orang-orang yang memiliki hipersensitivitas, kacang kemudian udang dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi suatu reaksi hipersensitivitas seperti itu. Nah, type 1 hypersensitivity can manifest less than 24 hours. Therefore, it also called immediate hypersensitivity. Jadi, reaksi hipersensitivitas itu tidak perlu menunggu waktu yang lama. Jadi, kalau misalkan kita makan kacang sekarang, bisa jadi 1-2 jam kemudian atau 30 menit kemudian sudah menimbulkan suatu reaksi alergi atau menimbulkan suatu atopi seperti itu. In patients suffering from this disorder, excessive production of IgA in response to harmless antigen can cause the wide variety of symptoms, ranging from moderate reaction such as eating to severe response such as death. Jadi ada orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini, produksi dari IgA yang berlebih tadi itu juga bisa membahayakan. Membahayakan maksudnya bagaimana? Mulai dari reaksi yang ringan sampai dengan reaksi yang berat. Ya, kalau misalkan reaksi yang moderat aja seperti gatal-gatal gitu kan masih moderat aja ya, tidak dalam tanda kutip tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau orang yang mengalami reaksi alergi ini, misalkan dia mengalami alergi kacang dan dia secara tidak sengaja mengkonsumsi kacang, itu dia bisa berbahaya sampai dengan mengakibatkan kematian seperti itu. Nah, dalam reaksi hypersensitivity tipe 1 ini, sel T helper, kemudian IgE, sel mas, eosinofil itu adalah sebagian-bagian dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang memiliki peran kunci dalam reaksi hypersensitivity tipe 1, sehingga pengobatan-pengobatannya itu juga akan menyasar target-target ini. Seperti misalkan dia akan menghambat IgE, kemudian akan menghambat sel C2 dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu belum terjadi, tetapi kalau sudah terjadi ya udah kita mengobati kondisi pasien yang sudah terjadi tersebut. Nah, seperti itu. We can divide underlying mechanism of hypersensitivity into two stage. Kemudian sensitization stage, yang kedua adalah effector stage. Jadi kita bisa membagi mekanisme hypersensitivity tipe 1 tersebut menjadi dua mekanisme yang mendasari. Yang pertama adalah sensitasi, yang kedua adalah efektor. Sensitasi adalah masuknya suatu antigen ke dalam tubuh kita, itu adalah sensitasi. Kemudian yang berikutnya adalah tahap kedua adalah tahap efektor. Itu adalah imunoglobulin E, kemudian sel T helper, eosinofil, kemudian sel mas itu sudah mulai keluar semua. Itu adalah efektor stage. Nah, example of disease caused by type 1 hypersensitivity, yang pertama adalah anafilaksis. Reaksi anafilaksis itu adalah contoh suatu penyakit akibat hipersensitivitas. Contohnya adalah reaksi anafilaksis yang diduga karena penggunaan obat-obatan. Seperti contohnya obat-obatan yang banyak menimbulkan reaksi anafilaksis adalah penisilin dan turunannya, baik itu amoxicillin, ampicillin, kemudian tigasilin dan lain sebagainya. Kemudian obat-obat yang masih satu golongan dengan penisilin tadi, seperti contohnya adalah beta-lactam seperti cefadroxil dan kawan-kawannya. Kalau misalkan ada seseorang yang sudah mempunyai riwayat alergi terhadap amoxicillin, ampicillin dan kawan-kawannya, sebaiknya tidak menggunakan golongan-golongan beta-lactam yang lain karena memang diduga ada kemungkinan dia mengalami cross reaction atau reaksi silang, sehingga baik itu cefadroxil, cefixim, cefotaxib itu juga memiliki kemungkinan yang sama untuk menyebabkan reaksi hipersensitivitas dan reaksi anafilaksis tadi. Seperti itu. Kemudian penyakit yang disebabkan atau
gangguan yang disebabkan karena hypersensitivity tipe 1 yang adalah food allergy. Ya misalkan orang yang mengalami alergi udang, alergi kacang, kemudian orang-orang yang asma, itu juga diperantarai oleh type 1 hypersensitivity. Seperti itu. Kemudian tipe 2, antibody mediated hypersensitivity. Jadi ada hipersensitivitas yang diperantarai oleh antibody. Contohnya ini. Type 2 hypersensitivity is mediated by antibody, which typically IgG or sometimes IgM, directed to endogenous antigen or exogenous antigen such as penicillin. Jadi kalau misalkan IgG dan IgM itu sudah muncul, itu juga bisa memerantarai atau memediasi kejadian hypersensitivity tipe 2. Ya. Kemudian type 2 hypersensitivity, which underlying mechanism of several autoimmune disorder, is usually limited one type of tissue or organ. Jadi kalau ada suatu kondisi autoimun, ya suatu kondisi autoimun yang diperantarai oleh hypersensitivity tipe 2, itu biasanya hanya berfokus pada suatu jaringan atau suatu organ. Nah, binding of those antibody with their antigen can result in cytotoxicity or abnormal cell function without toxicity, cytotoxicity. Jadi, kalau sudah ada antigen berikatan dengan antibodinya tersebut, itu dia bisa menghasilkan sitotoksisitas. Ya, akan menghasilkan suatu suatu senyawa yang akhirnya akan mengganggu yang namanya sel-sel atau akan mengganggu sel tersebut. Yang akhirnya mengakibatkan kerusakan sel pada pada tubuh orang tersebut. Nah, kemudian atau dia bisa menghasilkan abnormal cell function without toxicity, atau dia bisa menghasilkan menghasilkan mengakibatkan kerusakan fungsi normal tadi dari sel tersebut. Misalkan selnya seharusnya berjalan secara normal, kemudian adanya ikatan antara antigen dengan antibodi, dia akan menghancurkan fungsi dari normal sel yang umum tadi tanpa menimbulkan toksisitas terhadap sel tersebut. Nah, terus autoantibody can cause various disease via three major mechanism. Jadi autoantibody tadi misalkan ada antigen, antibody ketemu, dia bisa mengakibatkan kerusakan penyakit melalui 3 mekanisme. Namely introducing of cellular destruction, induction of inflammation, and damaging of physiological response without tissue injury. In the following line, it offers in more deep. Jadi ada yang pertama adalah dia langsung antigen antibody, dia akan merusak sel secara langsung. Antigen antibody ketemu, dia akan menyebabkan inflamasi dari suatu sel. Yang ketiga adalah antigen ketemu antibody, dia akan mengganggu respon fisiologis dari sel tersebut tanpa merusak sel tersebut. Itu adalah tiga mekanisme utama dari suatu autoantibody tersebut. Berikutnya adalah contoh dari penyakit-penyakit yang dari penyakit-penyakit dari tipe 2 hipersensitivitas tipe 2. Yang pertama adalah kondisi mediated by cellular destruction. Jadi ada antigen ketemu antibody, misalkan ini antigen ya. Antigen ketemu sama antibody ya, dia akan membentuk suatu kompleks, ini. Nah, kompleks tersebut dia akan menghancurkan suatu sel. Nah, dia misalkan yang hijau-hijau antisel, dia akan menghancurkan sel secara langsung. Itu adalah cellular destruction. Contohnya ini adalah autoimmune hemolytic anemia dan yang kedua adalah imun trombositopenia. Jadi kalau sudah ada antigen ketemu antibody, ya, kalau misalkan seperti ini, AIH tadi, antigen ketemu antibody, dia akan langsung merusak sel darah merah. Ya, akan langsung dihancurkan, jebret seperti itu. Atau yang kedua, imun trombositopenia. Antigen ketemu antibody, ya, dia akan membentuk suatu kompleks dan kompleks ini akan langsung menghancurkan si trombosit ini tadi sehingga menyebabkan trombositopenia seperti ini. Atau yang kedua, kondisi yang kedua adalah condition
Condition mediated by inflammation, kondisi yang disebabkan oleh inflamasi. Antigen ketemu antibodi, ini misalkan antigen ketemu satu antibodi, ini antibodinya seperti ini. Kan ketemu sama antibodi, dia akan menyebabkan, oke, kita akan ketemu sel lagi. Ini ada sel. Nah, sel tersebut akan mengakibatkan namanya apa? Kalau antigen tersebut ketemu dengan sel, dia akan menyebabkan kondisi yang namanya inflamasi. Inflamasi. Nah, contoh dari penyakit yang disebabkan oleh kondisi seperti ini adalah good posture syndrome atau acute rheumatic fever (ARF). Seperti itu. Ini adalah apa namanya, suatu kondisi sindrom yang yang disebabkan oleh inflamasi seperti itu, atau acute rheumatic fever itu juga akan menyebabkan kondisi inflamasi seperti itu. Nah, yang ketiga, mekanisme yang ketiga dari kondisi yang seperti ini adalah seperti ini. Kalau misalkan suatu antigen ya ketemu sama antigen ketemu sama antibodi, dia membentuk suatu kompleks antigen antibodi, membentuk suatu kompleks antigen antibodi, dia akan sorry, nah, ini sel ya, sel normal, dia tidak akan merusak sel secara langsung atau dia menyebabkan inflamasi dari di sel ini, tetapi dia akan menyebabkan perubahan fungsional dari sel tersebut. Fungsional dari sel yang biasa berlangsung secara normal itu akan dirusak fungsinya, fungsionalnya dia akan dihambat. Contohnya di sini adalah penyakit yang namanya myasthenia gravis sama Graves' disease. Itu adalah suatu penyakit atau suatu kondisi yang disebabkan oleh hypersensitivity tipe 2. Selnya masih normal tetapi dia hanya diganggu kondisinya fungsi normalnya itu akan terganggu oleh akibat adanya kompleks antigen antibodi ini. Yang ketiga adalah immune complex mediated hypersensitivity. In the type of hypersensitivity, cross-link of antigen antibody pairs which are produced during normal immune system leads information on unsolved immune complex. Jadi yang namanya ikatan antigen antibody tersebut yang sudah terbentuk dalam kondisi normal, dia akan membentuk yang namanya unsolved immune complex. Jadi dia tidak akan terlarut kembali. Nah, those complex are usually positively charged. Therefore, they have a high avidity to the basement of membrane of kidney glomeruli and vessel which has negative charge. Jadi, kalau misalkan ada kompleks antigen, ya kompleks antigen antibody, ya antigen antibody ini, dia kan akan membentuk suatu kompleks antigen antibody. Itu dia memiliki tidak larut kembali, dia tidak akan terpisah kembali. Dia tidak akan terpisah kembali dan pada akhirnya si kompleks itu dia akan menempel pada membran dari sel-sel glomerulus atau pada pembuluh darah. Sel ini dia akan menempel di sini. Dia akan menempel di sini, ya. Ini tadi muatannya secara kimiawi dia akan bermuatan positif. Di sini kan bermuatan negatif. Kalau dia sudah menempel pada dinding pembuluh darah atau pada glomerulus ginjal, dia akan menyebabkan suatu kompleks. Nah, kompleks-kompleks ini adalah yang menyebabkan kondisi hipersensitivitas seperti itu. Nah, in case excess of production of immune complex or impaired clearance of them, those complex may get stuck in narrow channel of the body like a capillary or glomeruli. Jadi, kompleks-kompleks tadi dia akan menumpuk di sini. Kompleks antara antigen antibodi tadi dia akan ngumpul di sini, ya, akan ngumpul di sini, kemudian ngumpul di sini, ya, akan ngumpul di sini dan tidak bisa dibuang. Nah, kalau numpuk, maka akan menyumbat. Nah, the deposition of those IC active of the classical pathway of complement causes MAC medial endothelial damage. Jadi
Kalau yang namanya imun kompleks tadi dia numpuk-numpuk di sini, numpuk-numpuk di sini, dia akan membentuk yang namanya MAC. Akan membentuk yang namanya mediated endothelial damage, kerusakan endotelial kerusakan yang yang dimediasi oleh endotelial seperti itu. After the endothelial injury, IC infiltrated into underlying tissue aggregating complement activation, accumulation of IC and leading to production of anaphylatoxin. Jadi kalau dia tadi di sini numpuk-numpuk, kemudian dia akan menggerus lapisan-lapisan yang ada di sini. Akan menggerus lapisan-lapisan yang ada di sini dan akhirnya akan membentuk suatu senyawa yang disebut sebagai anaphylatoxin. Namanya aja toksin atau racun ya. Nah, akan membentuk suatu senyawa anaphylatoxin tadi. Nah, anaphylatoxin tersebut dia akan merekrut sel mas. Dia akan merekrut atau menarik sel mas. Ya. Sel mas tadi misalkan di sini dia akan anaphylatoxin tadi dia akan menarik sel mas. Sel mas akan tertarik yang warna orange itu dia akan namanya sel mas ya, akan tertarik ke anaphylatoxin tersebut. Nah, the secretion is which resultant in intracellular permeability. As a result, increases vascular permeability, inflammation, leukocyte and enter the tissue. Jadi kalau misalkan sel mas tadi sudah masuk dan pecah, maka dia akan menyebabkan peningkatan vascular permeability sehingga jadi pintu gerbangnya tadi dari vaskular tadi dia akan terbuka dan menyebabkan sel darah putih dia masuk ke dalam jaringan. Nah, in addition, complement activation, neutrophil, macrophage, and NK cell can cause cellular damage by promoting phagocytosis and releasing lytic mediator. Jadi leukosit, kemudian neutrofil, makrofag, NK cell, kalau sudah masuk ke dalam jaringan, dia akan memproduksi mediator-mediator yang akan menyebabkan lisisnya jaringan jaringan dari sel tersebut. Atau yang namanya makrofag, dia akan memfagosit atau memakan sel-sel yang ada atau sel-sel normal yang ada di dalam di dalam tubuh tersebut, sehingga akhirnya mengakibatkan kerusakan seperti itu. Although the deposition of IC can occur through the body, the most common site of accumulation is small artery in the synovial joint and glomeruli. Jadi tempat penumpukan yang dari IC tadi atau imun kompleks tadi, diantaranya adalah arteri-arteri kecil, kemudian synovial joint atau sendi-sendi kecil-kecil dan sendi besar atau pada glomerulus. Sehingga kalau penumpukan imun kompleks terjadi pada tempat-tempat tersebut, itulah yang akhirnya mengakibatkan masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan arteri, sendi, dan ginjal seperti itu. Contoh penyakit yang disebabkan oleh type 3 hypersensitivity, yang pertama adalah serum sickness, yang kedua adalah SLE atau systemic lupus erythematosus, yang ketiga adalah post-streptococcal glomerulonefritis atau glomerulonefritis setelah infeksi dari Streptococcus. Yang keempat, cell-mediated or delayed type hypersensitivity. Nah, ini adalah hipersensitivitas yang hipersensitivitas yang relatif lambat terjadi. The type 4 hypersensitivity is mediated by T cell and macrophage, while the other types are mediated by antibody. Jadi, yang tipe 4 sendiri itu adalah yang memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan 1 dengan 3. Itu diperantarai oleh sel T atau diperantarai oleh makrofag. Sementara itu, reaksi ini bisa terjadi paling tidak 1 sampai dengan 3 hari after initial exposure. It's called delayed type hypersensitivity. Jadi kalau misalkan ada ada exposure atau adanya paparan terhadap suatu obat, itu bisa terjadi reaksi alergi 3 hari kemudian, 1 sampai dengan 3 hari kemudian. Nah, type 4 hypersensitivity is underlying mechanism of many autoimmune disease. Jadi, suatu penyakit autoimun biasanya itu diperantarai
oleh bukan terapi, diperantarai oleh reaksi hypersensitivity tipe 4. Nah, activation of CD4 T cell by TVAPC atau antigen presenting bentar. APC lupa saya. Tak. APC itu apa? APC. Antigen presenting cell. Nah, activation of CD4 plus T cell by tissue antigen presenting cell can lead tissue damage via two mechanism. Jadi kalau sudah suatu CD4 tadi CD4 tadi sudah aktif ditambah dengan namanya T cell, dia akan memicu kerusakan jaringan melalui dua cara. Yang pertama adalah cytokine mediated inflammation, yang kedua adalah direct cell killing by CD4 plus cytotoxic T cell atau CTLs. Jadi yang pertama adalah dia mengeluarkan mediator inflamasi yang akhirnya menyebabkan inflamasi pada sel. Kalau namanya sudah ada inflamasi, maka akan memicu kejadian kerusakan sel. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah direct cell killing by CD4 plus. Jadi CD4 plus tadi dia akan memicu antigen akan memicu pengeluaran atau pelepasan CD8 plus. Nah, CD8 plus itulah yang bersifat sitotoksik. Dia akan merusak sel secara langsung, akan mematikan sel secara langsung. Nah, contoh-contoh dari penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivitis tipe 4 itu adalah multiple sclerosis atau MS. Yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Itulah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity tipe 4. Nah, bisa saja hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, 4 tadi dipicu akibat suatu penggunaan obat yang akhirnya menimbulkan manifestasi penyakit yang lain, sehingga kita sebagai seorang farmasi perlu melakukan assessment atau melakukan penilaian secara komprehensif untuk melihat causality atau penyebab dari suatu penyakit ini, apakah memang penyakit ini disebabkan karena suatu obat atau tidak dalam setting farmasi klinis seperti itu. Nah, ini adalah different type of hypersensitivity and their corresponding disease, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kondisinya seperti itu. Jadi ada banyak sekali penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity tipe 1, tipe 2, tipe 3 maupun tipe. Nah, ini adalah contoh dari mekanisme-mekanisme tersebut ya. Oke, terima kasih. Mungkin materi untuk ADR dan monitoring adalah sampai di sini dulu. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Pada saat ini, terima kasih. Selamat pagi.